Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Oke, kita berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Semoga masih tetap semangat. Sebelum saya mulai, mungkin saya peringatkan dulu untuk mengisi daftar hadir absen yang setiap hari harus diisi sebagai data nanti pada saat kenaikan kelas. Anak-anak, kita sampai pada pertemuan yang ketiga. Masih tentang bilangan bulat, yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini sekarang kita sampai pada perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ya. Ini juga sudah tidak asing untuk kalian. Pada saat di SD kalian juga sudah biasa mengalihkan bilangan-bilangan, baik itu bilangan positif maupun negatif. Nah, ini kita ingat kembali bagaimana tentang perkalian bilangan bulat. Kita ingat kembali apa itu arti dari perkalian. Perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Ya, penjumlahan berulang. Sebagai contoh, misalnya kalau kita menyebut 3 kali 1. Apa arti 3 kali 1? 3 kali 1 adalah 1 ditambah 1 ditambah 1. Kita tahu 1 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya sama dengan 3. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Demikian juga untuk 4 kali negatif 2. Apa arti dari 4 kali negatif 2? 4 kali negatif 2 adalah negatif 2 ditambah negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2. Kemarin pada saat penjumlahan berapa ini hasilnya? Negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2. Tentunya adalah hasilnya negatif 8. Sehingga 4 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 8. Dengan demikian, arti perkalian dari A kali B artinya adalah B tambah B tambah B dan seterusnya sampai tambah B sebanyak A kali. Ya. Contohnya tadi, ya, 3 kali 1 ya artinya 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. 4 kali negatif 2 artinya negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2. Itu arti dari perkalian. Nah, seperti halnya penjumlahan, pada perkalian juga berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Komutatif itu sifat pertukaran. Apa artinya sifat komutatif? Adalah A kali B sama dengan B kali A. Ini namanya sifat pertukaran, ya, atau sifat komutatif. Kemudian juga berlaku sifat asosiatif. Asosiatif adalah pengelompokan, yaitu A kali B kali C itu sama dengan A kali B kali C. Jadi dia dikelompokkan di sebelah kanan maupun dikelompokkan di sebelah kiri, hasilnya akan sama. Ya, itu adalah sifat pada perkalian bilangan bulat. Nah,
Sekarang kita lihat bagaimana perkalian bilangan bulat dengan tanda berbeda. Tanda berbeda itu artinya perkalian bilangan positif dengan bilangan negatif atau sebaliknya, negatif dengan positif. Contoh, nanti kita lihat bilangan positif kali negatif itu hasilnya apa. Nah, kita lihat ilustrasi ini. Misalnya 4 kali negatif 5. Di definisi perkalian tadi 4 kali negatif 5 itu artinya negatif 5 tambah negatif 5 tambah negatif 5 tambah negatif 5 sebanyak 4 kali. Kita tambahkan, berapa hasilnya? Oh, negatif 20. Ternyata 4 kali negatif 5 hasilnya adalah negatif 20. 4-nya positif, 5-nya negatif, jadi positif kali negatif ternyata hasilnya negatif. Ya. Demikian juga contoh yang kedua, 3 kali negatif 12. 3 kali negatif 12, apa artinya tadi? Negatif 12 tambah negatif 12 tambah negatif 12. Berapa hasilnya? Negatif 36. Jadi 3 kali negatif 12 hasilnya adalah negatif 36. Dengan melihat pola di atas, perkalian bilangan positif dengan bilangan negatif selalu menghasilkan bilangan negatif. Selanjutnya, karena perkalian bersifat komutatif, maka perkalian bilangan negatif dengan bilangan positif juga akan menghasilkan bilangan negatif. Nah, berarti kesimpulannya apa? Perkalian dengan dua bilangan bulat yang berbeda tanda, positif dan negatif, akan menghasilkan bilangan negatif. Ya. Contoh misalnya kita mengalihkan 13 kali negatif 15. Ya. Kita tinggal mengalihkan berapa 13 kali 15. 13 kali 15 hasilnya 195. Tadi positif kali negatif hasilnya negatif. Sehingga hasilnya 13 kali negatif 15 sama dengan negatif 195. Nah, contoh kedua, negatif 9 kali 26. Ya. Kita tinggal mengalihkan 9 kali 26 berapa? 9 kali 26 234. Negatif kali positif negatif. Jadi hasilnya negatif 234. Kemudian positif kali negatif kali positif. Ya, tentunya ini nanti hasilnya juga negatif karena dia positif kali positif, positif kali negatif hasilnya negatif. Tinggal dikalikan 6 kali 7 kali 5 hasilnya 210. Sehingga 6 kali negatif 7 kali 5 hasilnya negatif 210. Ya, itu adalah perkalian dengan tanda yang berbeda. Selanjutnya perkalian bilangan bulat dengan tanda sama. Kalau tadi tandanya berbeda, ini nanti bagaimana perkalian bilangan dengan bilangan bulat dengan tanda sama. Ya. Tanda sama itu berarti bisa keduanya positif, bisa keduanya negatif. Ya. Kita lihat sekarang
Ya. Kalau positif kali positif saya kira kita tidak masalah karena sama seperti mengalihkan bilangan biasa. Contohnya 4 kali 3, 4 kali 3 positif kali positif. Tentunya hasilnya positif 12. 3 kali 14 tinggal mengalihkan biasa bersusun. Hasilnya ternyata 42. Nah, berdasarkan dua contoh di atas, tampak bahwa perkalian dua bilangan positif selalu menghasilkan bilangan positif juga. Ya. Selanjutnya bagaimana hasil perkalian dua bilangan negatif? Untuk menjawabnya, perhatikan hasil perkalian bilangan berikut. Sekarang kalau negatif kali negatif nanti akan kita temukan hasilnya apa. Ya. Lihat pola perkalian ini. Coba dimulai dari negatif 5 kali 3. Berapa tadi hasilnya? Negatif 15. Terus yang ini tetap negatif 5 kalikan yang ini turun 1 kali 2. Hasilnya berapa? Negatif 10. Kemudian ini turun 1 lagi, negatif 5 kali 1. Berapa hasilnya? Negatif 5. Kemudian negatif 5 kali 0. Berapa negatif 5 kali 0? Sama dengan 0. Ya. Nah ini kita lihat polanya. Ini turun 1, 1, 3, 2, 1, 0. Kemudian berkurang negatif 1. Ya. Berarti ini kita negatif 5 kali negatif 1. Negatif 5 kali negatif 1. Negatif 5 kali negatif 1. Ini tadi turun 55. Negatif 15, negatif 10, negatif 5, 0. Berarti ini kan bertambah 5. Negatif 15 menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini, bertambah 5. Sehingga setelah 0, 5, berapa ini nanti? Hasilnya adalah tambah 5 lagi berapa? 10. Ya. Kita amati polanya. Ternyata tadi negatif kali positif negatif, ya. Kemudian negatif. Terakhir kita temukan negatif kali negatif. Ternyata menghasilkan bilangan positif. Nah, sehingga apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah hasil kali perkalian di atas membentuk pola ditambah 5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkalian dua bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat apa? Positif. Ya. Ya. Sebagai contoh, perkalian dua bilangan bulat yang bertanda sama ya. Misalnya ini 9 kali 12. 9 kali 12 tinggal mengalihkan hasilnya 108. Kemudian positif kali positif hasilnya positif. Contoh yang kedua, negatif 11 kali negatif 7. Sama dengan 77. Karena apa? Negatif kali negatif. Negatif kali negatif tadi hasilnya adalah positif. 11 kali 7, 77. Lagi. 6 kali negatif 7 kali negatif 5. Hasilnya sama dengan negatif 42 kali negatif 5 sama dengan 210. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Ya. Contoh soal.
Ini adalah contoh yang terkait dengan kontekstual dunia nyata ya. Misalnya suhu udara di suatu desa pada pukul 12 adalah 38 derajat Celcius. Selanjutnya suhunya turun sebesar 3 derajat setiap 2 jam. Berapakah suhu desa tersebut pada pukul 22.00? Ya, ini konsep perkaliannya berada di mana? Kita lihat, rentang waktu antara pukul 12 hingga pukul 22 itu adalah 10 jam. Tadi setiap 2 jam suhunya turun 3 derajat. Oleh karena itu, maka kita kalikan bahwa penurunan suhu itu besarnya adalah 5 kali negatif 3. Karena tadi turun. Turun berarti negatif 3. Ya. Dikalikan 5 karena rentangnya 5. Nah, 5 kali, sehingga suhunya turun negatif 15. Dengan demikian, suhu pada pukul 22 adalah 38 ditambah negatif 15. 38 tambah negatif 15 adalah 23. Ya. Jadi itu adalah contoh soal kontekstual yang terkait dengan perkalian bilangan bulat. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembagian bilangan bulat, kita simpulkan dahulu tadi yang pertama. Perkalian tadi artinya apa? Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ya. A kali B artinya adalah B ditambah B ditambah B sebanyak A kali. Kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, perkalian bilangan bulat dengan tanda yang berbeda. Tadi hasilnya apa? Perkalian bilangan bulat dengan tanda yang berbeda akan menghasilkan bilangan negatif. Ya. Yang tanda berbeda hasilnya adalah negatif. Kemudian perkalian dengan tanda sama, positif kali positif, maupun negatif kali negatif, akan menghasilkan bilangan positif. Ya, dengan tanda sama, kesimpulannya adalah positif. Itu yang bisa kita peroleh dari pembelajaran tentang perkalian bilangan bulat. Bagaimana anak-anak? Silakan videonya dipahami berkali-kali. Ya. Nanti sama seperti biasanya di akhir Bu Sukma nanti tetap akan mengadakan kuis ya untuk mengetahui seberapa jauh kalian dalam belajar. Makanya belajarnya bisa diulang-ulang supaya nanti kuisnya hasilnya baik. Sebelum saya lanjutkan, silakan ini dipahami dulu, ya, dipelajari dulu untuk selanjutnya nanti biar mempelajari tentang pembagian